Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Siti Nur Intan, calon guru penggerak PGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Susoh, berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi adalah sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena saya adalah seorang guru dan guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama, kita berperan untuk menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita dapat memberikan stimulus respon, namun sejatinya yang memiliki kontrol atau kuasa adalah siswa itu sendiri. Kedua, kita perlu membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi dari dalam. Ketiga, kita perlu menerapkan peran manajer untuk mengingatkan siswa pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kita dapat memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi. Kita juga harus menghindari tindakan hukuman dan menggantinya dengan langkah segitiga restitusi. Pada langkah ini, kita dapat mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab atas perilakunya serta mencari solusinya sendiri. Kaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dimulai dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus mampu mengantarkan siswa pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai zaman saat ini, kita tengah berada di abad 21, yang mana perkembangan yang terjadi menyebabkan setiap dunia kerja menuntut kompetensi dan keterampilan yang terbaru. Sehingga kita harus menyiapkan siswa untuk bersaing agar mereka tidak tersisih dan kalah saing. Untuk menjawab tantangan abad 21, maka siswa harus memiliki profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari ungkapan KHD sebelumnya dan fakta tentang tantangan abad 21, maka saya menemukan satu kesamaan dalam hal peran seorang pendidik, yaitu guru haruslah menuntun anak sesuai karakteristiknya, berpihak pada murid, dan guru harus menuntun siswa sesuai zamannya yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk dapat memberikan pendidikan yang menuntun seperti yang diharapkan, nilai dan peran guru penggerak sangat penting diterapkan oleh seorang guru. Dalam mewujudkan pendidikan yang menuntun anak sesuai karakteristiknya atau berpihak pada siswa dan menuntun siswa sesuai zamannya yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak yang akan direalisasikan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja untuk mencapai visi yang diinginkan. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Pada refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada konsep disiplin positif, saya memahami bahwa disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri.
Hal yang menarik, awalnya saya berpikir disiplin itu adalah tentang ketepatan waktu dalam mengerjakan sesuatu. Dengan mempelajari modul ini, saya paham bahwa yang dimaksud bukan seperti itu. Pada konsep teori kontrol, saya memahami bahwa adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Berdasarkan konsep teori motivasi maupun hukuman dan penghargaan, saya memahami bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu semua merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Di sini, guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Hal yang menarik, awalnya saya berpikir penghargaan itu baik. Dengan mempelajari modul ini, saya paham bahwa saya harus lebih bijaksana dalam menggunakan penghargaan. Dalam konsep posisi kontrol guru, saya memahami bahwa terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Hal yang menarik, awalnya saya berpikir posisi kontrol sebagai teman itu yang terbaik. Dengan mempelajari modul ini, saya paham bahwa saya harus menerapkan peran manajer. Pada konsep kebutuhan dasar manusia, saya memahami ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa, jika ada masalah terjadi, penanganan terhadap masalah tersebut akan menjadi lebih mudah. Dalam konsep keyakinan kelas, saya memahami bahwa keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Hal yang menarik, awalnya saya berpikir keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas yang biasanya disusun oleh guru secara sepihak. Dengan mempelajari modul ini, saya paham bahwa guru hanya pendorong kolaborasi dalam menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Pada segitiga restitusi, saya memahami ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab.